kepada guru kita Al-Mukarram Al-Mutaram Madai Ilallah dari Jakarta, di tengah kesibukannya setiap hari setiap saat, apalagi ini bulan Maulid lagi di jadwal yang padat. Alhamdulillah kita dihadiri oleh beliau dan berkenan untuk bisa memberikan tausiahnya. Kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Solmed, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para masyayikh, para ustadz, para ustadzah, para ajengan, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hikmah beserta jajaran, Ketua MUI beserta jajaran, para pengasuh pondok-pondok pesantren, masjid, musola, majelis taklim yang saya dan kita muliakan serta kita doakan semoga Allah muliakan beliau semua, amin. Yang kita hormati, kita banggakan para tokoh, orang-orang tua, para sesepuh. Di antaranya ada banyak aparatur pemerintah yang hadir, segenap para RT, para RW, kemudian para kubu sekecamatan Loh Bener, kemudian Bapak Camat, Bapak Haji Mardono SEMSI beserta jajaran, Pak Kapolsek Loh Bener beserta jajaran, Padan Ramil beserta jajaran, Bimas Babinsa, segenap pemerintahan desa Sindangkerta, semua lembaga, PHBI, Irmas, Banser, keluarga besar Bapak Haji Asep atau Bapak atau Ibu Hajjah Tolha. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya Allah muliakan dan diberi kelancaran, amin. Tadi saya mampir sejenak di rumahnya dokter. Makan apa tadi dok? Mangga. Makan mangga. Sebab selama ini saya kalau ke daerah Jawa Barat selalu dipersilakan mangga, mangga. Mangganya nggak pernah ada. Tapi di tempat dokter tadi mangganya benar-benar ada. Sambil makan dulu tadi. Alhamdulillah. Udah pada makan belum? Terus mau makan di rumah dokter gitu? Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, remaja-remaja kita semua yang berkumpul di sini berharap semoga Allah kumpulkan lagi nanti di surga. Amin ya robbal. Pak Ustadz Yoga, terima kasih sudah membawakan acara. Apa di belakang? Sini Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Yoga jadi kebaikan untuk kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita DKM Masjid Jami Nurul Hikmah di Kecamatan Loh Bener, Indramayu, Sindangkerta, bangga dan gembira karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan yang pertama karena Nabi kita banyak dipuji dan disanjung oleh Allah yang Maha Terpuji. Apa di antara pujian dan sanjungan Allah kepada Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah dengan pujian akhlaknya agung, akhlaknya luhur. Kalau ada Pak Camat dipuji oleh Pak Bupati, maka yang senang bukan hanya Pak Camat, tapi yang senang warga sekecamatan. Kalau bupati dipuji oleh gubernur, maka yang senang bukan hanya Pak Bupatinya, tapi warga sekabupaten. Kalau gubernurnya dipuji oleh presiden, maka yang senang bukan hanya gubernurnya, tapi masyarakat seprovinsi ikut senang. Itu yang memuji manusia biasa, yang punya dosa, yang punya kesalahan. Bagaimana kalau yang memuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita umatnya Nabi ikut senang, ikut gembira. Makanya kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Rasul. Dan malam ini kita semua bikin acara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Yang kedua, apa kegembiraan kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Umat Nabi Muhammad ini umat yang paling bontot. Bontot, buntet, bantet. Bontot paling kecil, buntet. Buntet itu apa? Pendek.
bantet, kembang doang gitu. Tahu bantet? Ini umat paling kecil, paling belakangan, paling buntet, bantet, bontot, dan paling dimanja. Umurnya pendek-pendek. Coba nih yang hadir di sini, saya mau tanya, ada nggak yang umurnya 90 tahun? Mana? Udah nggak ada. Yang 85? Mana? Udah nggak kelihatan. 80? 75? 70? Ibu 70? Cuman 1, 2. Ini dari ribuan orang yang hadir cuman 2 yang 70. Edisi terakhir. Udah last edition. Besok udah susah nyari orang yang umurnya 70, 80, 90. Dulu masih banyak nenek-nenek umur 90 ngaji. Sekarang dari sekian ribu orang cuman 2, 3, 4, 5 paling. Betul nggak? Bener apa yang Nabi bilang, antara 60, 70 tahun itu usia umatku. Tapi di umur yang pendek ini diberikan oleh Allah kesempatan amal pahalanya banyak. Umur boleh pendek, tapi kesempatan beramal dan pahala bisa banyak. Nabi Nuh 900 tahun, tapi umatnya tidak sampai 100 orang. Lebih banyak masyarakat yang ada di Loh Bener. Nggak nyampe 900 tahun kita Pak, bikin acara persiapan yang hadir ribuan. Nabi Nuh 900 tahun, umatnya tidak sampai 100. Bayangin tuh, panjang nggak umurnya? Ibu mau nggak umur 900 tahun? Sendirian aja ibu di sini udah di Loh Bener. Ya Allah aja deh yang bener. Coba bayangin, umat Nabi Muhammad pendek-pendek umurnya. 40, 50, 60, makin kesini makin pendek. Tapi pahalanya banyak diberikan oleh Allah. Contoh, saat kita niat, ya Allah, bulan depan saya niat mau bantu Masjid Nurul Hikmah. Baru niat, belum bantu, baru niat. Saya mau turun ke bawah, enak nih kayaknya nih. Saya khawatir terbang sarung saya kalau di sini Pak Ustadz. Saya antara ceramah sama was-was nih, campur aduk nih. Ibu-ibu sih udah siap kamera semua. Terbang gue videoin nih, terbang gue videoin nih. Cek. Oke. Ah ini aja lah. Nggak apa-apa ya Banser. Atau enak ini? Enak ini kayak Pak Ustadz ya? Cek. Terima kasih. Nah ini enak nih ya. Nggak, lu nungguin apa lagi lo? Gue udah di bawah nih. Tadi lu tungguin nih kapan terbang angkatnya nih. Kalau di sini udah susah lo ya. Bu, mau main pegang-pegang aja lo. Bu, Pak, dalam ya. Kita baru niat rencana bulan depan mau bantu Masjid Nurul Hikmah. Munduran ya. Gua belum naik jadi pejabat udah disuruh mundur sama dia. Ustaz. Munduran Pak, munduran itu. Ustadz, jangan mau jadi pejabat. Iya. Sekarang mah jadi pejabat, goyang sedikit aja langsung disuruh di demo. Apalagi joget-joget yang di saat rakyat lagi kesusahan, kelaparan, sementara ada yang gajinya naik per hari 3 juta rupiah. Masya Allah. Sebulan 90 juta ya kalau sehari 3 juta itu. Iya. Mohon maaf izin, acaranya maulid bukan demo. Silakan. Iya, Bu. Itu niat Pak, belum berbuat, baru rencana. Bulan depan saya mau nyumbang Masjid Nurul Hikmah. Sudah dicatat belum pahalanya oleh Allah? Sudah. Enak nggak? Mau duit? Kerja. Kalau urusan sama manusia, mau duit ya kerja, mau dapat bonus silahkan lembur. Tapi sama Allah belum kerja, belum beramal, belum berbuat, sudah dikasih pahala. Baru niat.
Ada orang datang dari rumah mau ke Masjid Nurul Hikmah, ada acara Maulid Nabi, niat mau nyolong sendal. Kan sendal ibu bapak nih pada aur-auran nih. Ah, gua mau datang ke Nurul Hikmah, gua mau nyolong sendal, kata nih orang. Sampai di Nurul Hikmah, alhamdulillah nggak jadi nyolong sendal jamaah, berubah nyolong sendal kiai. Nanti bagusan sendal kiai ini. Nggak jadi nyolong, ngaji dia ngaji. Itu dari rumah bawa niat jahat, tapi tidak dikerjakan. Sudah dicatat belum dosanya? Belum. Niat baik belum dikerjakan, sudah dicatat pahala. Niat jahat kalau tidak dikerjakan tidak dicatat dosa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ingin orang Sindangkerta semuanya masuk sorga. Gimana baunya? Enak? Lu nyorot gua dekat amat lu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Karena Nabi sudah menjamin semua umatnya masuk sorga, maka Allah memudahkan jalannya. Tadi saya dari Bogor ke Sindangkerta lewat jalan tol yang tadinya butuh waktu berapa jam. Kalau dari Jakarta dulu ke sini berapa jam? Ada 6 jam. Hah? 4 jam, kurang lebih 4 jam. Alhamdulillah keluar di tol apa tadi itu? Cikamurang. Keluar Cikamurang 60 kilo ke sini, jauh juga ya. Tapi jalannya mulus, cakep, kayak mukanya orang Sindangkerta. Mulus-mulus, cakep jalanannya, nyampenya cepet. Itulah tugas pemerintah, biar cepet sampai, jalan dipermudah, jalan dipermulus. Nabi pengen kita masuk sorga, makanya Allah dan Nabi bikin gampang, dikasih mudah jalannya, supaya ngumpul semua besok orang Sindangkerta di sorga. Ibu ngerekam apa cekot-cekot nih? Lo jangan-jangan main Shopee lo. Iya, dia gini, dia Shopee, dia cek muka gua ada nggak dijual di Shopee, ada di barcode-in muka gua. Gitu ya. Seneng nggak jadi umat Nabi, Pak? Seneng. 1, 2, kalau ngasih Allah sedekah misalnya 1 diganti 10, 10 diganti 100, 100 bisa 1000, 1000 bisa 100.000, 100.000 bisa tak terbatas Allah ganti. Tapi kalau ngasih tetangga 1 juta, insya Allah tinggal 200.000. Ini kemana 800-nya, Bu? Buat bayar Bang Emok. Duit saya kasih 1 juta, balik tinggal 200. Nggak usah ngasih tetangga, bapak kasih istri dah 3 juta, insya Allah nggak sampai 2 hari habis. Tapi kalau ngasih Allah diganti makin sehat, makin berkah, makin cakep, makin banyak rezekinya. Enak gak? Ngasih 1 diganti banyak. Itulah umat Nabi Muhammad. Baca Quran nih, itu mukjizatnya Nabi. Nabi Musa punya mukjizat, Pak. Apa di antara mukjizat Nabi Musa, Bu? Tongkat. Tongkatnya di mana sekarang? Ibu. Tongkatnya di mana? Itu mah tongkatnya Pak Musa. Ada di rumahnya. Tongkat Nabi Musa di mana? Udah nggak ada. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW masih ada. Apa yang ditinggalkan oleh beliau? Al-Quran. Al-Quran itu kalamnya Allah yang dititip pesan sampaikan kepada Nabi untuk disebarkan kepada kita.
kuasai itu ayat-ayat Allah, karena itu mukjizat kebahagiaan dunia akhirat. Baca satu huruf dikasih 10 alif lam mim, 10 20 30. Coba, baru alif lam mim sudah dikasih 30 kebaikan. Bagaimana kalau 1 juz? Wah, berapa huruf tuh? Hitungin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sehari berapa juz? Alpukat. Kalau gua tanya Quran diem loh, alpukat kali nyaut. Ada yang 1, ada yang 2. Sehari berapa juz Al-Quran? Ini mukjizat. Ayo, kalau dikasih tongkat Nabi Musa mau nggak? Kita belah tuh pantura. Masya Allah, jantungan loh. Kita nyebrang ke Australia, tinggal getok tongkat, nyampe. Nggak usah kita pakai aspal, lautnya terbelah, tapi tongkatnya udah nggak ada. Ini Al-Quran mukjizat. Gunung nggak kuat, laut nggak kuat, bumi nggak kuat, manusia kuat memikul amanah untuk Al-Quranul Karim. Baca. Ada orang nikah pakai mas kawin Al-Quran, sampai emasnya udah kawin lagi, Qurannya nggak dibaca-baca. Emasmu mana? Nggak kawin lagi. Terus mas kawinnya tuh masih utuh. Katanya sayang sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi, kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa orang yang cinta sama Allah, maka syaratnya harus taat sama Nabi, harus ikut sama Nabi. Nanti dikasih cinta oleh Allah, dikasih ampunan dosa oleh Allah. Alhamdulillah. Enak gak? Baca Quran itu mukjizat, itu yang ditinggalkan oleh Nabi, itu kalamnya Allah. Bapak Presiden Prabowo kemarin sebelum berangkat ke Cina, setelah beberapa hari kerusuhan khususnya di Jakarta dan di beberapa wilayah, beliau rapat kabinet beserta dengan para menteri jajaran dan ormas-ormas Islam termasuk NU. Salah satu poin setelah itu, beliau mengeluarkan pendapat atas nama Presiden Republik Indonesia, atas nama negara, tindak perusuh, karena itu sudah mengarah kepada makar. Kapolri bergetar, Panglima TNI bergetar, dan semua tunduk karena ucapan Presiden Republik Indonesia. Al-Quran itu kalamnya Allah. Kalau dibaca, kita dengar, bergetar nggak kita? Apa yang bergetar? Kalau dengar sound horek kali baru getar. Wah, bergetar nih, kencang juga nih soundnya, cakep. Harus bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru itu Pak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat, itu kalimat, cuman 2 yang dikasih. 1 Nabi Sulaiman, 2 Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Camat mana Pak Camat? Pak Camat, misalnya ada Pak Bupati menyampaikan kepada Pak Camat, Pak Camat, ini ada surat atas nama Gubernur Bapak Aing, Kang Dedi. Kata Gubernur begini. Kira-kira Pak Camat melaksanakan nggak? Ini bukan soal suratnya, tapi siapa yang nulis suratnya. Kalau saya yang ngomong, Pak Camat, itu tolong nanti, kata Pak Camat, lu siapa nyuruh-nyuruh? Ucapannya sama seperti ucapan Pak Gubernur, tapi kata Pak Camat, kamu siapa? Nyuruh-nyuruh saya bangun jalan, nyuruh-nyuruh saya ngeluarin anggaran, kamu siapa, Met? Gitu. Walaupun saya ngomong sama kayak KDM, tapi Pak Camat belum tentu mau ngikut, karena saya siapa? Kalam saya beda sama kalamnya Gubernur.
kalam saya beda sama kalamnya bupati. Kalamnya panglima beda dengan kalamnya saya. Maka Babinsa kalau sudah panglima TNI yang perintah, siap. Tapi kalau Solmed yang perintah, apa lu? Walaupun isi perintahnya sama, tapi itu kalam saya, bukan kalamnya panglima. Kalau kalam manusia dengan jabatan, orang tunduk, begeter, bisa takut, bisa goncang. Bagaimana dengan kalamnya Allah? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Ratu Bulqais, Ratu Saba, kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah, tunduk tersungkur, menyerahkan diri ketika membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalau ratu aja tersungkur karena bismillah, apalagi cuman suami kamu. Mau suaminya tersungkur? Jorogin. Mau suaminya nurut? Lu seneng banget kalau suami lu nurut ya. Mau suaminya tunduk? Bacakan bon hutang. Insya Allah. Ya Allah. Nunduk tuh laki udah. Kalau dibacain bon hutang, baca itu kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, itu mukjizat yang Nabi tinggalin. Aduk tuh kopi. Ibu bikin kopi nggak buat suaminya? Bikin teh manis? Bikin susu? Aduk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bikin hati suami saya cinta sama saya, rindu sama saya. Pokoknya hatinya nggak akan kemana-mana. Kalau dia ngelihat janda, burem. Kalau ke rumahnya nyasar, GPS-nya error, baterainya lowbat, kuotanya habis. Pokoknya dia pulang selalu ke rumah saya. Tiup. Lu tiup tuh kopi, lu tiup. Jangan lu ludahin. Lu enggak, kalau diludahin. Kata lakinya pas ngopi, ini kopi sari jengkol ya, jangan diludah. Saking keselnya, ludah yang keluar. Tiup aja, tiup. Masya Allah. Liatin tuh laki. Pokoknya bersinar terus deh matanya ngeliatin bininya. Makanya saya kalau istri saya bikin kopi, saya punya kopi cadangan. Ya, takutnya saya nyasar. Aduh, enak, dikasih oleh Allah, dikasih oleh Nabi. Satu harta karun melebihi harta dunia. Karena itu Al-Quran adalah rahasia langit dan bumi, rahasia dunia dan akhirat. Baca, cari, selamat, pasti tuh. Tapi kalau ibu nyari rahasia suami, insya Allah bercerai. Lu ngapain nyari rahasia laki lu? Buka HP. Mau ngapain lu? Emang kerjaan lu ada di HP dia? Ngapain lu buka-buka HP laki? Nggak usah. Semakin ibu buka HP suami, semakin suami jantungan. Tanya dokter. Dok. Nggak percaya. Begitu HP ketinggalan, itu suami bisa putar balik, ngambil HP, ditanya sama teman, mau kemana? Balik lagi, jauh, HP ketinggalan, mati gua, mati. Itu nyawa suami ibu ada di HP. Jadi jangan suka nyari rahasia orang. Teman, bestie, semakin dicari rahasia bisa jadi bestai itu. BST jadi bestai tuh. Ya, semakin kita kejar manusia, semakin kita akrab, semakin kita tahu, semakin banyak kekurangan yang kita dapatkan. Ibu, bapak kan nggak tahu saya mah cakep begini, tapi pas tidur yang tahu Bu April. Yang tahu cuman saya juga. Lu pernah tidur sama gua di hotel? Iya. Jadi di hotel maksudnya pas acara di luar. Jadi kenapa Ustadz sekarang punya rumah berpuluh-puluh miliar? Iya. Ibu, saya kasih bocoran. Ustadz punya program
sedekah 1 juta Al-Quran. Masya Allah. Makanya dari itu ibu kalau pengen ngikut cara beliau nggak sanggup, saya aja ngebuntut. Alhamdulillah saya ngikutin sedikit, sekarang alhamdulillah rumah udah ada, semua udah ada, karena tidak ada orang yang sedekah digantikan dengan yang lebih rendah, pasti lebih tinggi. Jadi kita udah punya berapa ratus ribu yang alhamdulillah hampir 100.000 Al-Quran. Alhamdulillah kita sebarkan ke pondok-pondok. Saya memang punya program, saya tuh ngerasa udah tua, Bu. Lu tua belum sih? Saya mohon maaf, saya belum tua, cuma udah kisah. Saya tuh udah 42, istri saya udah 40. Saya bilang sama Bu April, iya masih muda ya dibandingkan ibu-ibu kali yang tua ya. Ibu mau, istri saya mah nggak pernah mau tua, makanya dia nggak bolehin saya nikah lagi. Sebab kalau saya nikah lagi dia jadi istri tua. Jangan nikah lagi, saya paling sayang sama istri. Gitu ya? Kemana aja istri saya gandeng Pak Dokter. Wah itu romantis. Ke mall saya gandeng. Sayang itu. Ke pasar saya gandeng. Karena cinta ya? Soalnya kalau dilepas mah belanja mulu. Kayak bini gua itu. Iya. Pinter nyari duitnya istri saya mah. Berarti itu orang yang jago jualan kali. Pokoknya lagi corona orang mah pada kesusahan. Jago bisnis. Alhamdulillah istri saya mah jualan apa aja laku. Wah iya kan master ekonomi. Jual motor laku. Hai buset. Mobil laku. Sertifikat digade. Lah itu orang bangkrut. Apa aja dijual? Ya, tapi alhamdulillah istri saya mah nggak ada duanya, Masya Allah. Kalau bisa kebelah dua, amuba itu bukan manusia. Ya, alhamdulillah doain ya istiqomah ya. Karena gini ibu-ibu bapak-bapak, tadi Pak Ustadz Yoga menyampaikan kenapa saya punya program sedekah 1 juta Al-Quran. Gini, ini sebetulnya buat ibu bapak semua biar mikir. Coba pikirin deh. Pandang nanti suaminya yang tiap hari kalau kita lihat ngangak nggak tidurnya, ngangak nggak gini ya? Ngeces ya. Orang taunya laki kita kan sempurna ya. Kita ini sebagai istri ngeliatnya gimana? Ya Allah. Ibu kalau ngelihat suami begitu makin sayang apa makin geli? Set, geli amat gue sama laki begini. Udah jelek, nganga nyembur lagi. Harusnya makin sayang ya Allah. Si nganga ini yang bikin gue bisa punya duit. Si jelek ini nih yang utang gue jadi lunas. Si jelek ini nih yang suka gue katain di depan ibu-ibu tetangga. Dia yang ngasih makan dan anak gue sekolah. Makasih ya Lek ya. Makin sayang ngeliatin suami nganga, ngorok, ngiler ya Allah. Ibu cinta sama suaminya? Suaminya cinta sama ibu sebagai istri? Lo parah lo. Padahal dikasih makan tiap hari pakai bilang kagak tahu. Mana janda? Ojo kowe katanya. Mana yang janda? Mana? Ibu janda. Ini janda 1, 2. Oh bukan. Mana yang janda? 1, 2, 3. Orang mah yang di depan ya generasi skincare. Ini kenapa fresh care? Aduh, pedas-pedas ke hidung nih. Minyak angin. Orang mana yang di tengah no? Gen Z. Ini genjot. Ibu kenapa janda sih? Saya mau tanya, kenapa jadi janda? Kamu sih katanya. Siapa tahu di sini ada yang duda? Siapa tahu? Kenapa janda? Kenapa? Cerai. Iya, kenapa cerai? Apa ditinggal mati? Suaminya kesambar geledek. Bujuk mati itu mah. Ninggal Bu? Oh enggak, bercerai. Ibu kenapa bercerai? Yang mana? Ibu kapan bercerai? Meninggal. Oh enggak, bukan. Ibu kenapa bercerai? Oh meninggal. Meninggal. Udah lama? Setahun. Ada rencana balik lagi? Enggak dong, udah meninggal mau balik lagi mau ngapain? Ibu masih ingat sama suami? Ingat lah. Ingat. Ada rencana mau nikah lagi? Belum ya, tapi ada kalau rencana. Cuman belum. Iya. Baik. Tiap hari didoain nggak suaminya? Masya Allah. Baik. Mungkin ibu belum tertarik? Iya. Belum mau? Kita buka tirai yang kedua. Mau acara kuis? Atau mungkin ibu mau yang di sebelah sana? Gini, kayak kuis. Idenya tuh dari ngobrol saya kayak gini sama istri. Saya bilang, Yang, kata istri saya, iya Bi, saya tuh dipanggil baby. Baby, kalau saya kasih duit, kalau enggak babi. Pakai bahasa loh bener, B-A-B-Y dibaca babi. Yang, iya Bi, kamu kepikiran nggak? Andai kamu nggak ada, kamu yakin nggak saya masih doain kamu? Saya bilang gitu sama istri saya. Kata istri saya, dibilang yakin enggak, dibilang enggak, tapi yakin. Kamu kan ustadz, masa nggak doain saya? Gitu. Saya tanya balik, kalau saya yang meninggal, kamu masih doain saya nggak?
tergantung meninggalnya kapan gitu. Wah parah nih bini. Mungkin maksudnya kalau gua masih muda gua kawin lagi gitu kali ya. Ya kalau udah tua gitu mau ngapain dia kawin lagi. Saya garuk-garuk, ya Allah. Saya nggak marah. Itu realita. Akhirnya saya bilang gini, ini kan sama-sama kita nggak yakin. Ya. Yang pertama, pondokin anak yuk. Nah, anak saya yang kembar, Akil Mahir 7 tahun kelas 2 SD. Sekarang mondok di An-Nur 2 Bululawang, Malang, Jawa Timur. Bu April harusnya ikut saya ke sini, tapi tadi jelang maghrib baru mendarat dari Malang. Sehingga kirim salam. Berat, sedih. Tapi daripada khawatir di antara kita nggak ada yang mendoakan, karena Nabi menjamin anak soleh yang mendoakan ibu bapak. Suami soleh belum tentu doain istri. Dia kawin lagi juga bisa. Masa kalau kawin lagi dia doa, ya Allah istriku, kata yang muda, apa? Maksudnya kamu. Nggak jadi itu doanya udah meninggal. Ngeri ya, takut ya. Orang terdekat loh hidup bersama dengan kita loh, belum tentu dia mendoakan. Istri solehah juga belum tentu kalau suaminya meninggal si solehah itu ngedoain suaminya, belum tentu. Ibu yakin bu kalau lakinya meninggal masih ngedoain? Yakin? Jangan-jangan didoain begini nih, ya Allah lama sudah aku hidup dengan dia. Maaf Tersakiti. Mualim, ini penceramah kedua apa? Bukan, Neymar itu. Neymar Junior. Jangan-jangan ibu ada yang ngedoain suaminya dari, ya Allah hidup udah tersiksa selama dengan dia, sakit hati ya Allah, kalau hari ini kau mau siksa aja tuh laki, mau gebuk-gebuk dah, ada nggak? Jangan-jangan sebel sampai ke alam kubur didoain dia digebuk lakinya. Enggak ya, tapi yakin masih ngedoain. Tiba-tiba datang laki-laki ganteng, cakep, duitnya banyak, kaya, hartanya berlimpah, punya perusahaan, ngelamar ibu yang sudah jadi janda ditinggal mati dan ingin menikahi. Terima? Tuh, gua bilang juga apa Pak Camat? Tepuk tangan. Belum 5 menit tuh laki dikubur. Udah mau terima, gua gas dah kalau begitu laki modelnya, gua gas. Manusia Pak, mau bawa apa? Yang terdekat aja belum tentu inget. Akhirnya saya pondokin anak. Yang kedua, saya dengan Pak Ustadz Yoga punya program tadi 1 juta Al-Quran. Saya titipin di pondok-pondok pesantren. Kesian, ada orang yang nggak punya duit, anaknya mondok, beli Quran nggak bisa, nggak dibaca karena robek-robek, ngintip ke temennya karena udah pada buluk Qurannya. Kita punya Quran di rumah, ada dibaca nggak? Udah buluk, udah buluk bukan karena dibaca, dimakan rayap, robek karena kelamaan. Ya Allah, saya juga sama ngerenung, ya Allah zolim saya nih, banyak keluar kita bicara ayat-ayat Allah tapi kita lupa dengan Al-Quran. Udahlah saya sebarkan, saya titip-titip di pesantren, saya taruh, saya niatin mudah-mudahan pahala dari para pembacanya semoga dikirimkan juga buat kita yang ikut serta. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Yang baca orang, yang dapat pahala kita, gitu ya. Nah tadi Pak Ustadz Yoga nyinggung soal 1 juta Quran, akhirnya ya saya sampaikan. Kenapa? Karena saya berharap walaupun kita udah berpisah di dunia, tapi kiriman pahalanya terus mengalir. Itu disebut dengan shadaqatin jariyah. Gitu ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan insya Allah Senin ya kita berangkat ya. Senin. Hari Senin kita berangkat untuk kembali mengajak dan sekaligus mendistribusikan Al-Quranul Karim. Saya juga paling senang kalau ngelihat anak-anak santri di Kobong baca Quran, ada yang pengen jadi kori. Sampai saya ikutin Bu, alhamdulillah. Nyampe rumah saya belajar kori. Kata istri saya, uannya kondangan ya. Gitu. Emang susah Ibu kalau ngaji harus jelas mahrojnya. Kita mah ya nggak bisa ngaji, minimal kita ngasih kayak buat kemakmuran anak-anak di pesantren. Iya gitu. Dan saya saking sayangnya sama anak-anak santri dan guru-guru kiai-kiai, boleh tes pengen suara ustadz siapa aja saya bisa. Nah, asal jangan beliau. Ya, saya mau masih ada ini. Iya, mohon maaf, pengen suara ustadz siapa? Ayo. Yang dari Jawa Barat, yang dari Betawi, yang dari mana aja, insya Allah. Yang dari alam anu juga gaib bisa dia. Boleh. Mau yang udah nggak ada. Kalau pelawak
Ngaji nanti gedenya mau jadi apa terserah, yang penting udah ada dasar. Makanya masukin pondok pesantren nanti punya ilmu. Boleh tes, walaupun saya tukang bercanda. Pengen suara ustaz siapa? Ustaz siapa, Bu? Ustaz Cepot. Ustaz Cepot. Yang almarhum dulu. Iya, Yang langsung ada dipanggil. dulu. Jainuddin MZ, almarhum lah Kiai Jainuddin MZ. Jangan yang almarhum dulu, yang hidup, yang masih hidup. Aagim. Aagim, oke. Mohon maaf. Ya Pak Dokter, ini saya emang seneng sama guru-guru. Jangan beliau aja, soalnya masih di sini. Jangan. Aagim, Bismillahirrahmanirrahim. Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bisa hadir di sini. Setuju tidak ini teh? Alhamdulillah, betul tidak? Aagim, mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Ya. Udah penuh. Iya, emang kena penyakit tipes, lemes banget ini. Pengen suara siapa tadi? Almarhum Almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Almarhum cuman raga, tidak pernah ada kata almarhum untuk warisan ilmu yang bermanfaat. Punya anak masukin pondok pesantren, punya ilmu akan ada manfaat di masyarakat, nanti mengalir kebaikannya, betul? Bismillah. Manggil. Gimana dari Bandung ini? Iya. Jauh. Ya. Manggilnya jauh. Kenapa nyasar ke ketek lo? Bau asem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala kalau kita berbicara masalah atasan dan bawahan, di mana di zaman sekarang ini sementara yang di bawah merintih kesakitan, di atas teriak kenikmatan, betul? Masih banyak janda yang mana tadi? Udah. Intinya dari situ kita seneng santri, kita kasih Al-Qur'annya, kemakmuran buat penghafalannya, insya Allah kita mau diajak ibu-ibunya? Boleh kalau ada yang ayo coba. Saya ngasih kesempatan, siapapun yang ingin berbuat kebaikan jangan ditunda-tunda, kayak Poal Pak. Oh iya, sahabat kita ya. Kemarin tahlilan yang kelima saya MC di sana, dan alhamdulillah saya ambil ini iktibar ya. Ternyata Poal Pak yayasan apa dibantu, pesantren Quran dibantu. Dahsyatnya Poal Pak begitu meninggal Allah buka semua kebaikan. Hari Jumat. Padahal kita ngelihatnya dia sebagai pelawak, komedian. Ternyata wafatnya di hari yang Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Punya amalan ternyata. Amalan yang kita nggak pernah tahu. Karenanya berbuat baik walaupun sedikit, walaupun kecil, ternyata bisa jadi sebab Allah masukkan ke dalam surga. Bu, Pak, ada satu kisah mungkin kita sering dengar nih. Seorang imro'ah mumisat, perempuan nakal, ahli maksiat. Tiap hari dia jual dirinya demi menyenangkan orang. Dia berzina tiap hari. Dia hanya menawarkan rempah-rempah, merem diupah. Pokoknya modelnya merem aja, entar diupah gitu. Satu ketika kata Nabi, perempuan ini lewat sebuah sumur. Ternyata di samping sumur ada anjing. Anjingnya kehausan. Dibuka selendang, dibuka sepatu, diikat, lalu ditarik air dari sumur, diberikan minum kepada anjing haus ini. Apa yang Allah kasih kata Nabi? Ampunan dosa. Padahal dosanya banyak. Satu amalnya nolongin anjing kehausan, Allah ampuni dosanya. Karena dosanya diampuni, dia bisa masuk sorga. Jablay bisa masuk sorga. Cuman ceramah saya jangan sampai kedengeran jablay. Takutnya nanti dia sebarkan ke teman-temannya. Woi, kata soulmate kita semua masuk sorga. Hore, nggak apa-apa nih kita nih masih jualan begini, nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Pulang dinas cari anjing, terus bawa segalon, anjing minum anjing, gue mau masuk sorga anjing. Bukan begitu belai. Ini hadis ya, maknanya dalam. Biar kita jangan malu kalau berbuat baik, biar kita jangan takut kalau berbuat baik. Saya mah cuman punya 1000, malu sama yang 1 juta. Bisa jadi yang 1000 beda sama yang 1 juta. Emang beda ya. Bisa jadi yang 1000 menyelamatkan dari sentuhan api neraka. Cuman jangan keseringan 1000. Udah 1000 minta sorga paling depan. Ini 1000 nyabut set. Wah 100.000 ini masalah cabut. Masukin lagi. Berubah ke 1000. Mau berapapun ya ibu-ibu ya. Oke.
berbuat baik kepada siapapun. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat, amin ya robbal. Mana Pak Ustadz Yoga? Hilang mulu lu bocah. Sini, mau ini enggak? Ada pengumuman enggak? Takutnya ntar kita tutup ada pengumuman lagi. Pak Ustadz, apa yang mau emang jam berapa sekarang? 11:30. Masih terus. Nah, sini Pak Ustadz. Iya, mohon doanya dari ibu-ibu, dari bapak-bapak yang hadir di sini semuanya, karena hari Selasa besok saya sama Ustadz Solmed harus berangkat ke Malaysia. Ada undangan dari Kedutaan Besar Malaysia. Iya. Untuk undangan Hitanan Masal di sana. Oh, cucunya Perdana Menteri. Upin Hitanan. Hitanan siapa? Upin itu. Ini makan di kartun, ngapain sunat? Saya lagi rebahan di sana. Ayo, ngapain rebahan? Nih, siapa tahu ada yang mau. Boleh. Silakan. Kalau ibu dan bapak barangkali ada yang punya keinginan yang bersedekah lewat sedekah Al-Quran, di luar sana masih banyak pesantren. Hari Senin kita kirimin, siapa tahu ada yang mau. Besok hari Senin nih, hari Senin kita akan kirimkan ke pondok pesantren di Bogor, siapa tahu mau. Mungkin ada teman-teman mau keliling. Kalau ada yang mau berpartisipasi silahkan. Jangan pernah tunda kebaikan karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan berakhir. Boleh sambil baca selawat, silakan Pak Ustadz. Silakan yang mau nanti. Bu Mary, ada tim Kozma di sana. Tim Kozma boleh. Karena siapa tahu mau nitipin. Kozma itu adalah yayasan yang peduli dengan anak-anak regenerasi bangsa kedepannya. Karena apa? Subhanul yaum rijalul qad. Pemuda-pemudi masa kini akan menjadi sambil baca sholawat ya. Pemimpin di masa yang akan datang. Mungkin siapa tahu ada yang mau ikutan buat Al-Quran yang hari Senin kita mau kirimkan. Bu siapa lagi? Bu Ida atau siapa? Sambil baca sholawat. Siapa aja? Boleh silakan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Allah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin. Salatullah salamullah ala Yasin. Mungkin nanti ini aja yang mau silakan, ada tim Kozma di sana yang mau menitipkan buat santrinya untuk khusus Qurannya nanti silakan di sana saja. Oh ya bisa. Wah, udah malam kasihan. Udah benar kasihan kata saya bilang udah kalau emang mah titip aja nanti ke sana. Nanti kita akan distribusikan gitu ya. Karena kalau kita pinta takutnya nanti ada ganjelan di hati. Yang cakep itu tanpa dipinta kasih di sana, itu yang mantap. Benar. Iya. Dan kemarin juga alhamdulillah sampai kita berapa banyak mualim yang terakhir itu? Kurang lebih ada di satu titik tuh 1000 ya. 1000 Al-Quran. 1000 Al-Quran. Dan itu manfaat banget buat anak-anak santri di Salafi itu, di pondok pesantren yang maaf cuman bilik gitu ya. Itu satu Quran ditempel itu berebut sampai udah ada pada lecek semuanya. Tapi kalau misalnya kita kasih dengan Quran dari Kozma itu yang sistem digital. Oh iya, pakai HP. Barcode itu masya Allah semuanya pada senang. Pada senang karena rata-rata ya banyak orang yang belajar menggunakan teknologi handphonenya. Baik, yang mau silakan nanti ke sana, yang nggak mau dan belum ada untuk kesempatan ke sana nggak apa-apa. Malam hari ini kita tutup dengan doa, mudah-mudahan langkah kita, hati kita nanti saat akhir hayat kita Allah berikan sakaratul maut yang husnul khotimah. Amin. Baik Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita baca suratul Fatihah. Mungkin nanti doa dari kiai kita, dari guru kita. Semoga dengan Fatihah yang kita baca di malam hari ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang penuh keberkahan dan persaudaraan. Semoga dengan Fatihah yang kita baca Indonesia diberi keamanan, kenyamanan, jauh dari perpecahan. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita rukun, damai, bahagia, sejahtera. Pemimpin kita pemimpin yang adil dan amanah, rakyatnya senantiasa sabar, syukur dan penuh dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan anak-anak kita soleh solehah semuanya.
Suami kita dikasih rezeki duit yang banyak, yang berlimpah dan ahli ibadah. Istri kita juga diberikan oleh Allah karunia cinta dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas tanpa perhitungan. Dan semoga Sindang Kerta, Allah benar, Indramayu, Jawa Barat pada khususnya, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari musibah, bencana dan malapetaka. Biniyatil qubul wal husul li tamami kulli sul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih para guru, para kiai, para ustadz, para ustadzah. Hati-hati di jalan. Minta maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.